Udah akhir zaman. Tengok. Kita lihat saja di TV kan, di mana-mana kemaksiatan, kemungkaran terjadi di mana-mana. Kemudian Dajjal setelah itu datang, muncul. Siapa yang membunuh Dajjal? Nabi Isa. Nabi Isa Tuhan. Nabi Isa alaihissalam. Nabi Isa juga bergelar Al-Masih, tapi Nabi Isa adalah menghapus Dajjal. Al-Masih artinya penghapusan, menghapus Dajjal tersebut. Ketika Imam Mahdi sholat di masjid bersama kaum jemaah, Dajjal menghukum semuanya di dalam masjid rumah itu. Katanya Nabi Isa akan turun di Damaskus, di masjid Damaskus. Menaranya putih, kata disebutkan. Dikepung oleh saat sholat subuh berjamaah, Dajjal dan ngomong semua, tiba-tiba datang dari langit itu Nabi Isa alaihissalam didampingi oleh dua malaikat turun. Nah, Nabi Isa adalah Imam Mahdi tahu kalau bahwa ini adalah Nabi Isa akan turun dan dipersilakan Imam Mahdi untuk jadi imam. Imam Mahdi dipersilakan Nabi Isa menjadi imam. Tapi Nabi Isa menolak Imam Mahdi karena Imam Mahdi akan datang membawa syariat Nabi Muhammad SAW. Jadi Nabi Isa akan ikut kepada syariat baginda Rasulullah SAW. Ketika itu Dajjal nengok Nabi Isa itu ketakutan, lari selagi-lagi Dajjal. Maka dia akan dibunuh oleh Nabi Isa dengan tombak. Nabi Isa yang bisa membunuh. Kemudian setelah Dajjal terbunuh, timbullah Ya'juj Ma'juj. Ini bangsa manusia. Dajjal itu bangsa manusia. Bangsa kita Nabi Adam, Dajjal. Cuma dia matanya buta satu. Bukan tengah-tengah, dia buta satu. Kalau ada buta di sebelah kiri, di kanan. Sebelah kanan. Matanya jelek tak boleh orang. Dia jalan pendek. Kakinya tuh agak ketemu gitu. Tapi dia bisa semua. Aku pun bisa semua. Kenapa orang mengenalkan dia? Karena pada saat itu kan genting. Makanan tak ada, minuman tak ada. Kata Nabi, kalau ketika Dajjal datang, maka larilah kau ke Mekah atau ke Madinah. Pada saat itu mana kita nak lari ke Mekah? Pesawat dah tak ada, mobil dah tak ada, telefon tak ada dah. Karena apa? Kena kabut itu 40 hari 40 malam habis semuanya. Kita pada masa masa zaman dulu lagi. Tak ada semua dah. Dia tak ada dah, tak bisa. Kalau zaman sekarang kalau dah jalan pun kita bisa lewat pakai pesawat dia pun itu tak ada semua dah. Kemudian setelah Nabi Dajjal terbunuh, timbullah pula Ya'juj Ma'juj. Ini bangsa Nabi Adam, bangsa manusia kita kan. Tapi dia merosak. Pokok siapa yang lewat itu dibunuh. Siapa yang lewat itu dibunuh. Perbandingannya itu dia adalah kita seorang, dia 900. 1000 dia, satu kita. Jadi 999 dia. Jadi pokok ada jumpa sama bunuh, Kemudian Nabi Isa berdoa di gunung dan berdoa di gunung, kemudian mengangkat tangan, kemudian ketika itu datang bulan dan habis semua Ya'juj Ma'juj itu, kemudian busuk semua, jadi jadi bangkai semua. Setelah itu Nabi Isa berdoa lagi, maka hilanglah Ya'juj Ma'juj. Ini masa kita ini akan timbul 4 tanda kiamat besar. Banyak tanda kiamat itu ada 10. Setelah Nabi Isa Ya'juj Ma'juj selesai, maka selanjutnya adalah fase khilafah, yaitu Imam Mahdi yang memimpin dunia. Imam Mahdi yang memimpin dunia. Pada saat itu aman. Tak lama 9 tahun ya Imam Mahdi. Masa Imam Mahdi itu selama 9 tahun. Kemudian setelah itu terbitlah matahari sebelah barat. Ini dah tanda kiamat. Yang tanda kiamat. Selanjutnya ada hewan dabbatul ardi. Selanjutnya lagi ada angin lembut.
sehingga mematikan umat muslim semuanya di seluruh dunia ini. Umat muslim mati semua pada saat itu. Yang tersisa adalah orang-orang kafir. Dan umat beriman dia insya Allah tidak akan menjumpai hari kiamat. Insya Allah tidak akan. Yang akan melihat hari kiamat itu adalah orang-orang kafir. Nah, maka kita harus persiapkan. Apa persiapan kita sekarang? Persiapan kita adalah memperbanyak amal. Badir bil a'mal fitanan wal fitan syam. Berlomba-lomba kalian untuk beramal ketika saat ini Syam terjadi fitnah. Kita lihat di Palestina. Palestina saat ini terus. Masjidil Aqsa itu digali, masjid digali di pinggir masjid itu sehingga udah kena roboh. Apa digali itu? King Solomon itu ada sebuah tempat yang mereka anggap sebagai apa tempat King Solomon Temple, apa itu bahasa dia itu, untuk menggali harta, menggali sesuatu yang ingin diambil dari situ, harta nenek moyang dia. Hadirin bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah kita di akhir zaman. Jadi peristiwa Isra Mi'raj yaitu subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya. Jadi Nabi Muhammad itu diperjalankan dari Masjidil Haram yaitu di Mekah ke Masjidil Aqsa Palestina. Yang mana orang yang sholat di Masjidil Haram itu sama pahala sholat pahalanya itu adalah 100.000. Orang yang sholat di Masjid Nabawi itu adalah 1.000, dan kemudian orang sholat di Masjidil Aqsa itu adalah 500.000. Dan kiblat yang pertama adalah Masjidil Aqsa yang pertama. Kiblat pertama umat Islam adalah Masjidil Aqsa, bukan Mekah. Jadi kiblat yang pertama itu adalah Masjidil Aqsa. Kemudian Nabi Muhammad SAW diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Rasulullah itu melihat berbagai macam kejadian-kejadian umatnya dalam surga dan neraka. Kemudian Nabi Muhammad SAW melihat ada orang yang memanen buah, memanen tanaman, terus dipanen. Diambilnya, panen itu tumbuh lagi, diambilnya tumbuh lagi, diambil tumbuh lagi. Nabi Muhammad bertanya, siapa ini? Jibril. Jibril menjawab, ini adalah umatmu yang suka bersedekah, yang suka beramal soleh, yang suka membantu berbuat kebaikan. Ini adalah digambarkan Nabi melihat hal itu, digambarkanlah dalam surga. Jadi berhubungan dengan masjid tadi, ini kan masjid itu bangun. Ini udah besar tadi, tinggal kita isi ya, tinggal kita isi. Allazi barakna haulahu, yang kami berkahi di sekelilingnya. Linuriyahu min ayatina, supaya kami melihatkan dari tanda-tanda kejadian kebesaran kami. Innahu was-sami'ul basir. Isra Mi'raj terjadi ini, pada saat itu Nabi menceritakannya banyak orang kaum kafir itu Islam itu yang murtad, keluar dari agama Islam karena tak percaya. Karena kalau kita Isra Mi'raj ini harus percaya dengan iman. Kalau percaya dengan pikiran tak bisa, dengan masuk akal. Asa dari Mekah ke Madinah ke Masjidil Aqsa itu cuma semalam, kan tak mungkin. Tak mungkin. Kata orang kafir. Karena ditanya Abu Bakar, kata Abu Jahal, ada orang katanya yang pergi dan berjalan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa semalam. Oh tak bisa, kata Abu Bakar, tak masuk akal. Masuk akal. Kalau kamu biasanya berapa Abu Bakar? Kalau ya paling-paling 20 hari, 30 hari. Ini ada orang katanya yang lakukan itu. Oh, tak percaya. Kata Abu Bakar, ada, kata Abu Jahal. Siapa dia? Itu orang yang kau bangga-banggakan, orang yang kau kenal, yaitu Rasulullah SAW. Apa yang dilakukan Abu Bakar? Dia nak jebaknya Abu Jahal dari ini, nak jebak. Sangkanya Nabi Muhammad dia tak
nak jatuhkan Nabi Muhammad. Abu Jahal ni Pak, menurut diriwayatkan tu bahkan dia tu hafal Al-Quran, suka ikut-ikut Nabi, cari-cari kesalahan Nabi. Setiap pengajian dia ada datang. Cuma satu tujuannya untuk mencari kesalahan Nabi ya, cari kesalahan Nabi, cari kesalahan Nabi. Kemudian kata Abu Bakar, kalau Rasulullah yang bilang itu, saya percaya. Lebih dari itu, saya juga pasti percaya. Wah, ini kata Abu Jahal, payah lagi. Karena memang kalau Allah yang memperjalankan, ya, bukan tak mustahil, karena Allah yang memperjalankan. Bi'abdihi. Kemudian Nabi itu hamba, aku hamba. Jadi yang mantap itu Rasulullah, padahal Nabi. Tapi Nabi tidak dikatakan Subhanallazi asra bi rasulin atau bi nabi, tapi menggunakan kata bi abdi, yaitu kata hamba. Berarti hamba ini tinggi. Nabi yang sudah mulia kayak itu aku hamba. Innahu huwas samiul basir. Sungguhnya Allah melihat siapa-siapa yang percaya pada peristiwa Isra, dan Nabi Allah juga melihat siapa-siapa yang melihat siapa-siapa yang tidak percaya kepada peristiwa Isra dan Mi'raj. Isra Mi'raj ini terjadi pada bulan Rajab. Ada yang mengatakan pada bulan Ramadan, ada yang mengatakan pada sebelum 1 tahun sebelum Nabi Hijrah, ada yang mengatakan 5 tahun sebelum Nabi Hijrah, ada yang mengatakan pada bulan Rabiul Awal. Jadi banyak ulama-ulama yang yang khilaf, artinya berbeda pandangan. Tapi yang terkenal pada kita adalah di bulan Rajab, pada tanggal 20 Rajab. Hari ini 20 Rajab, kalau di kalender itu ada 2. Saya bingung juga main kan. Semalam tanggal merah, ini tanggal merah kan. Jadi 20 Rajab itu ada 2. Kalau kalender yang kita beli itu di pasar-pasar di toko Cina itu kadang dulu, itu semalam 27-nya. Tapi kalau kalender-kalender yang sekarang nih baru 20 Rajab hari ini. Tapi tanggal nasionalnya tetap. Nah, wallahu a'lam yang mana yang benar. Hadirin Bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sampai jam berapa kita? Udah 43 menit ya. Masih lanjut tak nih Pak? Agak. Jadi Bapak, Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di dalam peristiwa Isra Mi'raj itu Nabi Muhammad SAW diperlihatkan juga ada orang yang makan duri, makan dari. Buah dari itu adalah buah yang berduri, kemudian panas, kemudian rasanya pahit, dan juga makan batu panas. Siapa itu ya Rasulullah? Siapa itu ya Jibril? Kata Rasulullah. Jibril menjawab, itu adalah umpamanya umatmu yang enggan bersedekah. Itu yang Nabi dilihat dalam perjalanan peristiwa Isra Mi'raj. Banyak sekali peristiwa-peristiwa yang Nabi lihat di situ. Ada Nabi melihat umatnya yang berenang di dalam air, tapi air darah. Siapa itu? Orang yang memakan harta riba. Kemudian Nabi lihat lagi, ada kepalanya pecah, dipecahkan gitu kan. Kemudian utuh kembali, dipecahkan lagi, utuh kembali, pecahkan. Siapa itu ya Rasulullah? Kata ya Jibril, itu adalah umatmu yang tak mau mengerjakan sholat. Jadi oleh-oleh Nabi Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj itu adalah sholat. Berapa waktu pertamanya? 50 waktu. Itu enggak ada Nabi Musa alaihissalam bertanya kepada Nabi Muhammad, apa yang kau dapat dari Allah, apa yang kau bawa adalah sholat 50 waktu. 50 waktu. Kata Nabi Musa, umatmu tak akan cukup, tak akan mampu. Tak akan mampu dia 50 waktu, maka mintalah keringanan kepada Allah. Kemudian balik Nabi Muhammad sampai dikurangi 5, kemudian jadi 5. Itu pun umatnya berat. Sholat itu ringan, cuma berat.
ringan, cuma 2 rakaat, subuh 2 rakaat, tapi beratnya minta ampun, macam ada batu di kaki atau di mata gitu. Kata hadis Nabi itu, orang yang kesiangan salat subuh, maka dia telah dikencingkan setan di wajahnya. Nabi. Jadi sembahyang, intinya sembahyang. Pada peristiwa Isra Mi'raj ini berarti kita memperingati kisah yang sangat luar biasa, yaitu perjalanan Nabi Muhammad SAW dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian Nabi membawa oleh-oleh perintah salat. Nanti ya sembahyang ayo. Nanti Allah Nabi katanya bawa umur 40 lebih katanya mau dapat perintah salat. Nanti udah mau waktu 40 lah katanya bawa sembahyang. Nah ikut Nabi. Kan lain. Kan gitu kan. Awalnya yuhasabu bihil 'abdu yaumil qiyamah. Yang pertama kali akan dihisab pada hari kiamat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as-shalah. Yaitu salat. Bukan zakat, bukan puasa, bukan haji. Yang pertama yang akan dihisab pada hari kiamat adalah salat. Fa in saluhat, jika salatnya baik, saluha sa'iru amali. Maka baiklah seluruh amalnya. Sebenarnya salatnya adalah kunci, Pak, kunci motor. Kalau kunci motor itu bagus, Vixen ibaratnya, ataupun Pega Air, ataupun motor apa yang paling bagus sekarang ini, Ninja. Tapi kunci lah ada, apakah bisa berjalan? Tak akan bisa. Begitu juga salat adalah kunci. Berangkat ke Mekah ibu ke haji, bawa semua perlengkapan koper, bawa perlengkapan baju, kain dan semuanya dibawa semua dari rumah itu. Sampai kalau bisa rumah-rumah pun nak dibawa. Cuma tak bisa kan. Tiba-tiba tiket pesawat tak ada, ataupun tinggal, lupa, hilang. Tak bisa berangkat. Apakah tadi koper-koper bisa berangkat? Tak bisa. Jangan kan koper perlengkapan kita, ibu pun atau bapaknya pun tak bisa berangkat ke Mekah. Begitulah perumpamaan salat. Kalau dia bersedekah, puasa, haji dan sebagainya, solatnya bermasalah, tak diterima. Bagaimana nak terima kalau solatnya? Jadi intinya solat. Fa in fasadat, maka jika solatnya rusak, fasadat sa'iru amali, maka rusaklah seluruh amalnya. Sampai-sampai Nabi sudah dijamin masuk surga. Kemudian sampai beribadah bengkak-bengkak kaki. Udah jaminan masuk surga, masih melakukan sholat. Kalau kita tak ada jaminan masuk surga, bukan hidup pada zaman Nabi, bukan sahabat Nabi, bukan tabi'in, jauh dari Nabi. Mengharapkan ingin masuk surga tapi tak sholat. Gimana? Memang sholat itu, amal kita itu tidak bisa memasukkan kita ke dalam surga. Betul, ada hadisnya. Walau anta ya Rasulullah, walau ana kata Rasulullah, walaupun saya. Yang memasukkan kita surga itu adalah karena rahmat Allah. Betul ada hadisnya. Tapi bagaimana mungkin kalau rahmat Allah itu turun kalau kita tidak sholat? Bagaimana mungkin Tuhan kalau kita tidak beramal? Bagaimana mungkin Tuhan kalau kita tidak puasa? Bagaimana mungkin Tuhan kalau kita tidak haji bagi yang mampu? Nah, itu permasalahan. Sembahyang, bayangin kawan, bayangin, aku udah sembahyang. Lain ajaran kita nih kawan. Kita gini ya. Wassalamualaikum. Itu misalnya. Salatnya kawan. Nah, salatnya dulu, aku nanti Allah. Nah, itu masih gak penting. Salat ya kawan. Katanya, aku udah salat dah. Bahaya Pak. Orang tua kita dulu belajar ilmu apa itu kalau kita di kampung, ilmu makrifat. Tapi orang tua kita sembahyang, salat 5 waktu. Yang salah itu belajar ilmu makrifat tapi tak sembahyang. Tak bisa. Tak bisa. Itu Rasulullah ada memerintahkan. Tak ada ilmu yang lebih tinggi daripada ilmu Rasulullah. Biar guru siapa? Kalau mengatakan salat 5 waktu tak wajib, maka kita tinggalkan guru tersebut. Dia ada gelarnya sampai S1, S2, S3, sampai S3 pun sekali, kita tinggalkan guru tersebut. Mana ada Nabi nyuruh tak sembahyang? Contohlah sahabat semua sembahyang sampai bengkak-bengkak, tahajud lagi, ditambah yang lain. Tak ada.
Artinya kita bikin selamat adalah sholat kunci. Jadi inti dari peristiwa Isra Mi'raj adalah sholat. Sholatlah dulu. Tak mampu semuanya, satu waktu loh, tahap awal. Maghrib, kalau kita di kampung itu kan biasanya maghrib ya, ramai. Tempat saya itu maghrib penuh, maghrib, isya ya, subuh itu udah. Zuhur itu kan ladang, awam kan. Bawa sejadah, boleh kita sembahyang di tanah, boleh. Yang penting tak jangan lihat tempat najis, gitu kan. Pasar di rumah. Yang penting sembahyang kalau di rumah. Kalau berjamaah di masjid bagus, 27 derajat. Belum lagi yang lain itu kita berwudu dari rumah. Berwudu dari rumah. Setiap langkah kaki kita di masjid itu dihapuskan dosa, diangkat derajat. Dihapuskan dosa, ya Allah ampuni dia dan angkat derajat. Selama itu. Maka kekalkan wudu. Imam Ahmad bin Hanbal itu selama itu beliau tak pernah tak berwudu, selalu berwudu selama hidup beliau. Udah wudu artinya udah batal wudu lagi, udah batal wudu lagi, udah batal wudu lagi. Tak pernah berwudu. Karena kalau kita berwudu, Pak, itu selalu malaikat itu terus mendoakan gitu. Ya Allah, ampuni dia, rahmati dia. Ya Allah, ampuni dia, rahmati dia. Yang berdoa malaikat yang tak punya dosa, yang tak pernah bermaksiat pada Allah. Insyaallah ampun. Nanti pada hari kiamat nanti tahu Nabi, oh ini umat aku karena bekas wudunya itu. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sedikit lagi, Pak. 5 menit lagi. 5 menit lagi karena udah jam 19. Kemudian kita ajarkan anak-anak kita sholat. Umur 7 tahun wajiblah orang tua untuk mengajarkan. Kalau tak ada dosa untuk memang anak itu tak wajib, tapi umur 7 tahun wajib memberitahu. Ayo nak sembahyang. Nak sembahyang nak. Mak di depan TV. Nak sembahyang nak. Untuk. Jadi setidaknya orang tua lah yang bawa anak-anak. Tak perlu disuruh. Nak mana Pak? Ikut tak katanya. Ayo nak. Macam gitu kadang. Tapi kalau kita nyuruh susah kadang. Pak sembahyang. Sembahyang mana nak? Nanti ada Pak nonton nak. Bapak sama nonton. Ini bisa kejadian-kejadian ini atau kebiasaan-kebiasaannya harus kita hilangkan. Karena demi kita, Pak. Karena ada anak yang menyeret orang tuanya ke dalam neraka gara-gara emaknya atau orang tuanya tidak mengajarkan tentang sholat. Emaknya rajin ibadah, rajin ikut majelis taklim, pokoknya ibadah, pokoknya habis semua, puasa wajib, puasa sunnah semua diwajibkan. Tapi anaknya dibiarkan. Nanti diprotes pada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, emak aku memang rajin, emak aku memang banyak amalnya, tapi selama di dunia dia biarkan aku. Maka ya Allah, tarik lagi kena aku. Mau kita punya anak gitu? Tentu kita tak ada mau. Kita pengen kita masuk surga, anak kita juga masuk surga. Bagaimana caranya? Dengan cara kita ajak dia sholat, sembahyang. Hal sepele, tapi luar biasa. Salah satu ada untuk membentengi di akhir zaman ini, kita ada memperbanyak amal, yaitu dengan sholat berjamaah di masjid, laki-laki di masjid. Kalau saya tuh di kuliah di kampus tuh diingatkan laki-laki wajib di masjid. Kalau tidak di masjid, ambil kerudung. Artinya jadi perempuan. Perempuan itu sholat di rumah. Kalau di Mekah, mazhab Hambali wajib sholat berjamaah di masjid. Bahkan kata Abu Umar itu tak ada riwayat Nabi Muhammad SAW tak pernah tak sholat di masjid, selalu di masjid Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada suatu orang yang buta bernama Umi Maktum, adalah buta matanya ibarat tak bisa memandang, setiap hari selalu di masjid bersama Nabi setiap hari. Kemudian dia ada sahabat tu, ya Rasulullah katanya, apakah saya ini yang buta ni tak mampu, aku wajib untuk boleh untuk tidak melaksanakan sholat berjamaah di masjid? Kata Nabi, apakah kamu mendengar azan? Katanya, ya dengar. Laksanakan. Jadi apa? Dia minta keringanan bagi orang yang buta ini, masih muda, minta keringanan kepada Nabi
untuk tidak melakukan sholat jamaah. Tapi Nabi, apakah kamu masih mendengar seruan azan? Maka laksanakan. Bahkan Nabi ingin membakar rumah-rumah yang tidak, orang yang tidak sholat berjamaah di masjid. Mana si bulan? Mana si bulan? Katanya. Tidak ada di masjid. Maka aku bakar, kata Nabi. Tegas. Ada kisahnya bernama Sa'ban. Dia ini rumah dia jauh. Setiap hari dia sholat berjamaah di masjid. Dia suka diam di pojok tepi, bagian tepi, pojok tepi. Kemudian selalu bersama. Sebelum azan datang, sholat dilaksanakan dia sudah ada di pojok. Tiba-tiba Nabi sholat, kemudian ada di belakang itu, ada di belakang Nabi Muhammad tak ada. Kemana udah kamar dekat? Tak ada. Mana kau nama Sa'ban, tak ada. Kemudian hampir siang itu Nabi melanjutkan sholat. Kemudian ditanya, mana sahabat kita di rumahnya dulu? Pergilah dia kan? Pergi dia Rasulullah dengan sahabat pergi ke rumah sahabat. Rupanya dalam perjalanan itu 3 jam dari masjid. Kalau 3 jam itu dari mana, Bang? Dari Pontianak ke Mempawah. 3 jam ya? Kalau tak salah saya itu ke Singkawang ya? Nah, 3 jam ke Singkawang kan? Setiap hari ke masjid, sebelum datang azan selalu ke masjid 3 jam. Setiap hari. Ternyata ditanya kepada istrinya tuh, kemana suamimu? Suami saya sudah meninggal ya Rasulullah. Jadi selama dia tak ada di masjid itu cuma satu sebabnya, karena meninggal. Kemudian kata istri, dia ada ketika nak matinya dia ada suara berbunyi. Kenapa tidak lebih jauh? Katanya. Kemudian yang kedua, kenapa tidak yang baru? Kemudian yang ketiga, kenapa apa itu? Kenapa tidak apa itu bahasa? Yang pertama adalah kenapa yang tidak lebih jauh ini bahasa? Ternyata dia sudah ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika meninggal tempatnya di dalam surga. Yaitu kenapa tidak lebih jauh? Dari 3 jam tadi itu kenapa tak lebih jauh di waktu ini dulu di rumah pun kalau bisa sampai 5 jam 10 jam katanya. Saking pahalanya luar biasa. Diberikan oleh awalnya sholat berjamaah di masjid. Kedua, kenapa tidak yang lebih baru? Nah, dia kenapa tidak yang lebih baru? Ternyata bahwasanya ketika dia dalam perjalanan menuju sholat ada seorang laki-laki yang kesejukan, kedinginan, dia dikasihnya baju, kemudian dia kasih yang lebih agak buruk sedikit. Bahasa kita agak buruk sedikit. Kemudian kenapa tak lebih baru ini? Ternyata pahalanya ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu keutamaan orang yang sholat berjamaah di masjid. Dan orang yang istimewa orang sholat berjamaah di masjid, yang itu adalah segala kesulitannya akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apapun kesulitannya, kalau dia berjamaah di masjid, maka akan dimudahkan kesulitannya oleh Allah Subhanahu wa taala.